Pemirsa Panorama masih terus semangat ya berwisata menelusuri kekhasan suatu daerah di program Panorama. Nah, cerita mengenai potensi daerah yang menjadi daya tarik sudah pasti tentu salah satunya adalah kulinernya. Di Aceh, siapa sih nggak kenal gulai plik? Iya, masakan dengan kuah dari fermentasi kelapa tua dan santan yang menjadi bahan dasar racikan kuahnya. Gulai plik, masakan khas Aceh, ini sangat sehat dikonsumsi. Karena beragam sayuran menjadi bahan dasarnya. Namun, seiring berkembangnya waktu dan modernisasi saat ini, ragam bahan dan bagaimana mengolah gulai plik ini pun kian beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar? Wah, berjumpa kembali bersama saya Adri Monza di program Panorama pemirsa. Enak ya kalau jalan-jalan terus kesana kemari, gak terasa perut lapar nih. Nah, ada makanan yang istimewa tepat di desa Sekemulat, yaitu adalah gulai plik. Bagi udah pernah makan kayak saya juga masih terus penasaran dan pengen nyobain juga lagi nih gimana rasanya. Ini kamera kenapa dibawa? Ini dia. Oke pemirsa, kalau gitu saya pengen nyobain lagi dan ngerasain enaknya gulai plik tapi di desa Sekemulat. Yaudah kalau kayak gitu jangan kemana-mana, kita langsung icip-icip tetap di Panorama. Yaudah langsung kita pesannya aja. Yang istimewanya gulai plik di sini adalah cunya pemirsa atau ciput kecil. Ya, sejenis ciput yang hidup di sungai atau air tawar sebagai bahan tambahannya. Warung makan gulai plik Ibu Ati ini, waduh, selalu ramai pembeli. Ketika saya datang juga ramai orang yang beli. Karena selain enak, Ibu Atinya ramah. Sampai saya nanya pun, ibunya selalu senyum ngejelasin. Gulai plik itu khas Aceh. Isinya ini melinjo, nangka, kates, dan rebung bambu. Ada siput. Iya, ada siput. Itu yang paling enak tuh. Boleh kayak Ibu ya? Boleh. Saya pengennya satu porsi tapi sih banyak. Iya. Tapi harganya sama, boleh? Ya, boleh. Spesial untuk saya pemirsa. Aduh, kameraman iri. Ya udah. Kalau gitu dua lah Bu sama kameramen saya. Bu, saya pesan saya duduk di sana Bu ya. Iya. Oke. Bu ingat ya sekali lagi ya. Iya. Porsi satu harganya sama, tapi isinya dua. Iya. Bagi dua sama kameramen. Isi Bu ya. Oke. Aduh, kalau udah kemari inginnya pesan banyak ya pemirsa. Sampai kameramen kita pun ini juga favoritnya katanya makan gulai plik di sini plus ciput hitamnya yang seru saat memakannya. Tapi jangan maya-maya juga dalam mengkonsumsi jenis ciput yang satu ini pemirsa. Bagaimanapun ciput kecil ini masih satu spesies atau satu jenis kerang-kerangan yang harus dikonsumsi sewajarnya. Tapi berbeda pula dengan sayuran di dalamnya seperti nangka, melinjo, rebung, dan kates atau pepaya yang sehat kalau sering kita konsumsi karena banyak mengandung serat. Ya udah, nggak sabar nih untuk cobain pemirsa. Saya terbayang kuah gulai pliknya. Itu pula yang bikin mantap pemirsa. Aduh, tentunya rasa dalam kuah akan berbeda dengan kuah santan dari kelapa biasa tanpa fermentasi. Nah, kelapa tua setelah melewati fermentasi dan melewati proses pengeringan dijemur oleh matahari, membuat hidangan ini semakin juara. Itulah yang disebut plik. Dan nama lengkapnya setelah dimasak, gulai plik. Oke, kalau kayak gitu, yaudah kita coba lihat detail bahan bakunya. Bahan baku gulai plik plus ciput di rumah makan Bu Ati ini. Yang pertama adalah plik, kelapa tua fermentasi yang dikeringkan sebagai bahan utamanya seperti ini. Sebelum jauh seperti berwarna coklat seperti ini, sebelumnya melewati proses panjang. Sering juga biasanya ampas pembuatan minyak kelapa dengan proses pembusukan dan pemerasan kandungan minyaknya dapat juga digunakan. Ampas yang telah tidak mengandung minyak ini lalu dikeringkan dan jadilah plik. Campuran sayur segar juga juara, melinjo, nangka, kates, dan rebung, dan lebih juaranya adalah plus cu atau ciput. Sebelumnya, ciput ini juga melalui proses pencucian berkali-kali dan ujung cu terlebih dahulu dipotong agar gampang diambil isinya atau saat kita memakannya. Proses memasak pun berlangsung dengan cara tradisional menggunakan kayu bakar pemirsa. Ditunggu-tunggu, setelah proses beberapa jam, akhirnya gulai plik kita pun matang dan siap dihidangkan. Ini dia, ibunya sudah siap masak katanya. Karena pas kebetulan saya datang, pas kebetulan juga habis dipesan pembeli. Ya udah, nggak apa-apa, saya setia menunggu.
Alhamdulillah, inilah dia kesukaan kita semua. Kameramen gimana? Sabar dulu ya, kita dulu makan ya. Iya. Ada nasi, tapi nanti nasinya ini dulu. Santap. Kuah dan kematangan sayur setelah saya icip, ini sebagai campurannya pemirsa pas masaknya. Untuk cara makan cuy ini juga tinggal diseruput dari ujung kedua sisi cuinya pemirsa. Yang menjadi istimewanya adalah ciput. Cara makannya seperti ini ya. Kalau nanti dari depan nggak keluar, bisa ditarik dari belakang, lalu diambil lagi dari depan. Pemirsa, kameramennya mau makan nih. Udah pemirsa, ini kita syutingnya belum selesai. Makannya nanti dulu ya, biasalah. Itulah derita menjadi seorang kameramen. Makannya kameramen nanti sekali-sekali jadi host ya. Biar enak ya. Nanti dulu syuting dulu, oke? Sip. Lanjut makan. Pemirsa, pantas saja juga dahulu gulai pli inilah yang merupakan masakan di masa Kesultanan Aceh yang sangat disukai oleh para raja dan sultan Aceh. Pemirsa, sumpah enak pemirsa. Ya udah, kalau gitu saya dan tim juga berencana nih ketika pulang ingin borong pesan banyak. Nah, pemirsa bagi yang juga penasaran bagaimana rasa gulai pli di tempat rumah makan Bu Ati, bisa langsung datang ke Desa Samongkolat ya. Kameramen mau ngambil, tapi nggak apa-apa. Kalau satu boleh lah, satu. Gimana rasanya, Bang? Gimana rasanya? Wah, mantap pemirsa. Ya udah kalau gitu yang penasaran rasanya bisa langsung datang ke Desa Sengkemulat, Aceh ya. Oke, yang jelas di sini akan banyak mendapatkan sensasi makan siput namanya gulai pli. Jadi kemana-mana juga karena selain ini masih banyak tempat yang menarik unik lainnya bisa kami hadirkan di program Panorama ya. Saya Ari Monsa, yang nggak nonton nggak keren.